Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Saudara-saudariku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan tentang agrowisata. Agrowisata Kito Basamo. Gagasan tentang agrowisata ini pernah saya sampaikan pada pertemuan Minangkabau World Foundation di Hotel Pangeran Padang pada tahun 2018. Ketika itu saya didaulat sebagai ketua bidang pengembangan agro pada yayasan tersebut. Itu adalah agrowisata. Nah, konsep agrowisata ini adalah memadukan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dengan wisata. Ada fun-nya di sana, ada unsur wisatanya, kita akan ada cottage, ada macam-macam di sana. Dan salah satu yang mungkin akan menjadi ikon kita di sana nanti adalah saya punya usulan untuk membuat yang namanya Quranic Garden, Taman Al-Quran. Taman Al-Quran itu adalah tanaman-tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kurma. Kemudian ada nanti blok yang namanya tin. Watini wat zaitun, tin dan zaitun. Ini adalah kereta uap, kereta yang sudah kuno, yang sangat menarik untuk jadikan ikon pariwisata Sumatera Barat sebetulnya. Sampai tahun 1970 kereta ini masih ada. Kereta ini melayani trayek Padang ke Padang Panjang, terus nanti pecah di Padang Panjang menjadi dua jurusan, Bukit Tinggi terus ke Payakumbuh, Solok dan Sawalunto. Ini sengaja saya masukkan ke dalam video agrowisata Kito Basamo ini sebagai masukanlah katakan kepada Pemprov Sumatera Barat untuk coba menghidupkan lagi jalur kereta ini, setidak-tidaknya Padang sampai Padang Panjang. Di Padang Panjang nanti para wisatawan terserah mau melanjutkan ke Bukit Tinggi atau ke Solok melewati Danau Singkarak dan lain sebagainya. Akan sangat bagus menurut saya. Seperti yang pernah saya sampaikan pada acara Minangkabau World Foundation di Hotel Pangeran tersebut, bisnis konsep dari agrowisata Kito Basamo ini adalah memadukan perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dengan wisata. Di sana ada fun, di sana ada camping ground, ada pelatihan dan lain-lain sebagainya. Dan salah satu ikon yang saya unggulkan di sini adalah adanya Quranic Garden, yaitu Taman Al-Quran, berisi tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran seperti kurma, tin, anggur, zaitun, dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak terlepas juga kita akan punya perkebunan biasa, tapi perkebunan biasa tidak biasa juga sih ya, karena perkebunannya nanti ada perkebunan durian, ada 5 jenis durian yang akan kita tanam di sini dilengkapi dengan kafe duriannya. Juga ada kebun lengkeng. Juga ada nanti insya Allah kebun kelapa. Kebun kelapa, ada kelapa untuk ambil kelapa mudanya dan kelapa kopior. Kita akan punya kafe kelapa muda dan kelapa kopior nantinya. Di sektor pertaniannya kita akan punya pertanian tradisional, kita akan punya greenhouse, kita akan punya hidroponik dan aquaponik. Juga ada kebun bunga. Berbagai macam jenis bunga di Nusantara ini kita usahakan ada di sana. Dan satu lagi ikon yang penting adanya tanaman langka. Kita akan coba tanam di sana seperti pohon andalas, pohon bayur, dan lain-lain sebagainya. Ya, sebagai daerah wisata kita akan lengkapi ini dengan cottage. Berbagai macam cottage ada di sini. Dan kemudian juga harus dilengkapi dengan children playground, tempat anak-anak bermain. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi anak-anak. Di samping juga selain permainan ini, nanti juga mereka akan kita bawa ke sawah belajar membajak dengan sapi, dengan kerbau dan lain sebagainya. Di samping itu juga akan kita buat danau buatan, dan di pinggir danau buatan itu adalah camping ground. Camping ground nanti akan dilengkapi dengan tenda VIP, tenda reguler, dan tenda biasa untuk anak-anak sekolah. Juga di seberangnya dari danau buatan itu akan ada restoran.
Danau buatannya nanti akan kita isi dengan berbagai jenis ikan. Orang boleh mancing di sana tapi bayar, sewa lah ya. Dan juga bisa minta tolong dimasakkan di restoran untuk makan siang keluarga dan lain sebagainya. Jadi fun sekali. Nah, ini dia rencana layout yang mau saya bikin. Ada hall utama, balai pertemuan, itu bisa juga disewakan untuk macam-macam keperluan seperti pernikahan dan lain sebagainya. Dan saya bahkan sudah sampai ada satu plot lain, bahkan saya sudah sampai membuat foto udara untuk calon lahan agrowisata ini, ya. Dan ini berkat bantuan sobat saya, Dr. Insinyur Erigas Eka Putra MSI. Beliau ini Direktur Nagari Development Center yang meminjamkan timnya dan saya peralatannya berupa drone untuk mengambil gambar udara dari lokasi ini. Nah, ini lokasinya, ya. Nah, sesuai dengan lokasi yang ada sedikit perubahan dengan plot saya yang pertama, tapi pada intinya di sini tetap ada Quranic Garden, ada area tanaman langka, ada cottage, ada taman bermain, ada taman bunga, greenhouse, restoran dan lain sebagainya. Kebutuhan lahan minimum 10 hektar, minimum ya, 10 hektar. Target marketnya apa? Target marketnya masyarakat umum dalam dan luar negeri. Kita akan kerjasama dengan Asosiasi Perhotelan, Tour and Travel, perusahaan-perusahaan di Jawa dan Sumatera, meeting, family gathering, pelatihan, team building dan lain sebagainya. Dan kelompok-kelompok masyarakat untuk pelatihan, perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Potensial income-nya apa? Tiket masuk, cottage, penginapan, dari restoran, cafe, dari camping ground, pelatihan, outbound, team building ya, penjualan buah, sayur bunga, penjualan bibit, penyewaan plaza kuliner, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pembiayaan? Nah, pembiayaan mengenai lahan. Pertama mengenai lahan, itu akan berupa kerjasama dengan pemilik lahan, pemilik tanah ulayat yang tanah ulayatnya tidak digarap. Jadi kita ajak para kaum yang tanah ulayatnya ada, yang potensial untuk dijadikan agrowisata, tapi tidak digarap. Kemudian anggota-anggota koperasi, kemudian lembaga-lembaga lainnya, koperasi, UMKM, dan individual. Dan dana minimal 20M. Nah, demikian gagasan tentang agrowisata untuk Ranah Minang ini, barangkali sebagai sebuah ide masih bisa dipakai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Saya bisa dihubungi via WA di 0877 7393 8413.